Selamat siang semua anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Demikian juga anggota keluarga yang ada di rumah. Saat ini kita akan melakukan proses pembelajaran daring atau pembelajaran online dengan materi pelajaran IPA Biologi. Pada materi ini, yang pertama sekali akan kita bahas adalah bab 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup, perlu juga Bapak sampaikan bahwa ciri-ciri makhluk hidup merupakan suatu karakteristik makhluk hidup yang hanya dapat ditemukan pada makhluk hidup yang dapat dijadikan sebagai pembeda antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup. Apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Yang pertama, bernapas atau respirasi. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, membutuhkan makanan dan minuman atau nutrisi. Yang keempat, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang ketujuh, mampu beradaptasi. Yang kedelapan, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Itulah yang menjadi ciri-ciri utama pada makhluk hidup. Di sini akan kita bahas masing-masing ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita dengarkan tadi. Yang pertama adalah bernapas atau respirasi. Bernapas adalah aktivitas mengambil oksigen dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Apa sajakah yang menjadi aktivitas pernapasan itu? Pernapasan meliputi yang pertama pengambilan oksigen dari lingkungan. Yang kedua, pengangkutan oksigen dari paru-paru ke sel yang menyusun tubuh. Yang ketiga, penggunaan oksigen ini. Penggunaan oksigen yang kita hirup itu adalah untuk mengoksidasi zat makanan yang sudah tersimpan sebelumnya di dalam tubuh sehingga terbentuk energi. Energi inilah yang akan kita gunakan di dalam kelangsungan hidup kita, misalnya untuk melangsungkan fungsi organ-organ tubuh dan untuk melangsungkan aktivitas gerak tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah pengeluaran karbon dioksida. Apa yang perlu kita pahami di dalam proses pengeluaran karbon dioksida ini? Karbon dioksida merupakan zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita lagi, sehingga perlu dikeluarkan dari dalam tubuh. Bila itu tersimpan di dalam tubuh, akan mengakibatkan gangguan atau penyakit, sehingga karbon dioksida ini harus dikeluarkan melalui proses pernapasan. Jadi perlu kita ingat sekali lagi, bernapas itu aktivitas mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Di dalam tampilan monitor kita, di dalam tampilan slide itu dapat kita lihat bagaimana proses reaksi kimia oksidasi atau proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Ini adalah bergerak. Setiap makhluk hidup mampu bergerak. Gerak adalah perpindahan tempat dan posisi tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup. Gerakan manusia merupakan sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Hewan pada umumnya dapat terlihat jelas dengan berpindah tempat karena memiliki otot dan memiliki alat gerak khusus. Sedangkan gerak pada tumbuhan terjadi di bagian tubuhnya dan tidak mengalami perubahan tempat. Yang ketiga adalah makan dan minum atau membutuhkan nutrisi.
semua makhluk hidup juga memerlukan makanan. Apa saja fungsi makanan di dalam tubuh? Yang pertama, untuk menghasilkan energi. Yang kedua, sebagai pengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak atau yang sudah usang. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan. Yang keempat, membangun tubuh. Dan yang kelima, sebagai pelindung tubuh dari penyakit. Kita lanjut lagi, yang keempat adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses peningkatan jumlah, ukuran, dan volume sel-sel tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau berkaitan dengan kematangan suatu organ sehingga organ-organ tersebut dapat melakukan fungsinya dengan baik. Contoh pertumbuhan pada manusia, misalnya ketika terjadi pertumbuhan zigot atau ketika terjadi proses kehamilan hingga kelahiran. Setelah kelahiran, masuk ke masa neonatal atau masa baru lahir, teruskan ke masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga masa tua atau disebut juga manula. Contoh berikutnya apa? Misalnya naiknya berat badan pada anak-anak, meningkatnya tinggi badan pada anak-anak. Sedangkan pada tumbuhan, pertumbuhan itu dapat kita lihat ketika tumbuhan mengalami kecambah. Ketika tumbuhan mengalami kecambah. Itu. Sedangkan contoh perkembangan adalah saat lahir, mata bayi hanya dapat membedakan antara gelap dan terang. Lama-kelamaan sudah dapat mengikuti gerak benda yang bergerak, dapat menendang bola, dan lain-lain. Kemudian, yang kelima adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Pada manusia dan hewan, kemampuan untuk menanggapi rangsangan sudah dilengkapi oleh alat indera, sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki alat indera. Bentuk rangsangan dapat berupa sentuhan, suhu, bahan kimia, cahaya, suara, dan aroma atau bau. Yang berikutnya adalah berkembang biak atau mengalami reproduksi. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup yang berkembang biak, yang daya kembang biaknya tinggi, tentu memiliki populasi yang tinggi juga. Sebaliknya, makhluk hidup yang memiliki daya biak yang rendah akan memiliki populasi yang rendah juga dan rentan terhadap kepunahan. Cara berkembang biak makhluk hidup dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa melakukan perkawinan. Misalnya pada tumbuhan, perkembangbiakan secara vegetatif melalui tunas, spora, umbi, maupun rizoma. Sedangkan pada hewan, cara berkembang biak secara vegetatif terjadi melalui tunas, membelah diri, spora, dan fragmentasi. Yang kedua adalah berkembang biak secara generatif atau secara kawin, yaitu melalui perkawinan atau didahului dengan proses peleburan sel kelamin jantan dan betina. Contohnya pada tumbuhan biji atau tumbuhan berbunga. Kemudian pada hewan, misalnya mengalami proses konjugasi. Ketujuh adalah adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tentu dapat melangsungkan hidupnya di dalam lingkungan itu dalam waktu yang lebih lama.
Sedangkan makhluk hidup yang tidak adaptif atau yang tidak dapat beradaptasi akan terancam dan tidak dapat tinggal atau menetap di dalam lingkungan itu dalam waktu yang lebih lama. Adaptasi terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama adalah adaptasi morfologi, yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Itulah kemampuan adaptasi yang terjadi pada makhluk hidup. Yang terakhir adalah pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Ekskresi yaitu proses pengeluaran zat sisa atau zat sisa yang berasal dari proses metabolisme tubuh yang tidak digunakan oleh tubuh kita lagi. Pada manusia dan hewan, zat sisa dapat berupa cairan keringat, cairan urin, zat warna empedu atau bilirubin, karbon dioksida, dan uap air. Kemudian ada lagi garam. Sedangkan pada tumbuhan umumnya berupa gas karbon dioksida dan uap air. Itulah beberapa ciri makhluk hidup yang perlu kita pahami di dalam materi pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup. Apabila ada pertanyaan yang atau kurang jelas, maka anak-anak kami dapat bertanya melalui WA group yang sudah dibagikan kepada anak-anak sekalian ya. Bisa di Japri atau bisa juga melalui WA group itu. Nah, sebagai akhir dari kegiatan kita ini, di dalam modul sudah ada tugas-tugas yang Bapak berikan. Silakan kerjakan di double folio, kemudian teknik pengumpulannya akan Bapak konfirmasikan selanjutnya melalui WA group ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.